Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas PU atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan juga rekan-rekan dari pengurus Tirta Simultan yang kami hormati. Yang pertama-tama marilah kita senantiasa mengajarkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya besok mendapatkan kesempatan diberikan menjadikan umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Widodo, saya dari Tirta Simultan. Saya hadir di sini beserta 4 pengurus. Yang pertama Bapak Suharyadi, ini sebagai Ketua Pamdes Tirta Simultan. Kemudian yang kedua ada Ibu Sulastri, ini adalah seksi keuangan dari Tirta Simultan. Kemudian ada Pak Joko, bagian teknisi. Kemudian ada Bapak Martoyo yang berada di paling ujung, beliau sebagai seksi perlengkapan. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, mohon izin saya menyampaikan profil dari Pamdes Tirta Simultan. Sejarah berdirinya Tirta Simultan ini berawal dari keresahan beberapa warga, Bapak Ibu semuanya, ketika tahun 2015 dan belakangnya. Kebetulan di tempat kami sumurnya seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Jadi hanya sekedar untuk mencuci ataupun mandi, tapi untuk konsumsi air bersih masih sangat kurang. Kemudian tujuan dari Pamdes Tirta Simultan ini yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, kemudian mengoptimalkan air bersih untuk kebutuhan. Jadi untuk air bersih yang kami punya ini sebenarnya kami fokuskan hanya untuk konsumsi, Bapak Ibu semuanya. Akan tetapi ada dispensasi untuk warga yang mempunyai kolam, akan tetapi tidak boleh mengalirkan langsung lurus ke kolam dari keran, tetapi hanya sebatas lubang paku saja. Jadi betul-betul kami ingin air itu betul-betul dihemat oleh warga. Kemudian meningkatkan perekonomian masyarakat. Alhamdulillah dengan adanya air bersih ini kita sering kumpul, setiap bulan kita kumpul. Akhirnya kami membentuk kelompok tani muda, Bapak Ibu semuanya. Dan alhamdulillah dengan adanya petani muda itu juga kami bisa menanam hortikultura yang dulu jualnya jauh ke kampung lain, sekarang kami bisa menjual di kampung kami sendiri, diambil oleh tengkulak. Kemudian menciptakan lapangan kerja. Dan di samping manfaat air untuk warga, menciptakan lapangan kerja mungkin tidak banyak, akan tetapi ini juga cukup membantu. Walaupun pembaca meteran itu 1 bulan hanya kita kasih gaji itu 50.000, selebihnya pengeluaran Tirta Simultan hampir 99% hanya untuk kesejahteraan warga kami. Kemudian menghemat biaya dan tenaga. Tentunya dengan adanya sumur ini kami sudah tidak lagi menimba, kemudian tidak lagi menggunakan sanyu. Kemudian visi-misi kami mensosialisasikan manfaat air bersih, kemudian menjaga kualitas dan kelestarian mata air, mengupayakan jalur air bersih sampai ke rumah warga,
kemudian memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga. Lajeng PAMDes dikelola oleh dan untuk warga. Ini jadi sudah menjadi visi-visi kami, Bapak Ibu semuanya. Kami sebagai pengurus ini, kami bertekad mewujudkan yang terbaik ini untuk kegiatan sosial. Ya, kita ikhlas, kita tidak menerima gaji, tidak menerima THR, tidak menerima apapun dari hasil dari PAMDes ini. Monggo, lanjut. Lajeng pendirian kelompok Tirta Simultan. Nama kelompok Tirta Simultan dibangun pada tanggal 1 Januari 2016, dikukuhkan pada tanggal 31 Juli 2017 berdasarkan surat keterangan pendirian kelompok nomor 17 /PMB /TRIM /angka Romawi 7 tahun 2017. Kemudian jumlah anggota sampai saat ini adalah 99 KK. 69 KK. Kemudian sistem yang kita gunakan adalah sistem aliran gravitasi. Kemudian dibangun dari APBD Kabupaten Sleman dan swadaya masyarakat. Kemudian ADART Tirta Simultan ini adalah sebagian mawon Bapak Ibu semuanya. Selebihnya nanti ada di buku profil. PAMDes Tirta Simultan dibangun dengan biaya APBD sebesar 73 juta. Dilanjutkan swadaya masyarakat RW 26 secara bertahap. Terus awalnya kita mendapat bantuan itu, kita sudah mempunyai sumur, kemudian dibantu pemerintah, kita bisa mengalirkan ke tempat warga, kan tetapi belum keseluruhan terjangkau Bapak semuanya. Waktu itu baru sekitar 25 KK yang bisa terjangkau. Akhirnya dari iuran tadi kita belikan meteran satu setiap bulan kita belikan seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah bisa semua warga sudah teraliri oleh dari PAMDes Tirta Simultan ini. Kemudian dibangun pada tanggal 9 Januari 2016 berkedudukan di Sidomulyo RW 26 Trimulyo Sleman. Kemudian warga yang akan menjadi pelanggan mengajukan kepada pengurus. Kewajiban pelanggan adalah memahami dan melaksanakan ADART. Kemudian hak pelanggan dipilih dan memilih pengurus menerima pelayanan dengan baik. Kewajiban pengurus adalah melayani dan menyediakan air yang baik untuk pelanggan. Kemudian hak pengurus mengelola jalannya kelompok, memberi sanksi pelanggan yang melanggar ADART. Kemudian biaya pembayaran per bulan sebesar 5.000 per 30 meter kubik, selebihnya sebesar 1.000 per meter kubik. Terus sudah menjadi kesepakatan dari semua warga ketika rapat. Sebelumnya kita adakan uji dulu keluarga dengan bapak ibu, anak 3, tetapi tidak mempunyai kegiatan yang lain kecuali masak, mencuci, dan mandi. Itu beberapa bulan kita survei hanya menghabiskan sekitar 20 sampai 22 meter kubik. Kemudian kita beri kelonggaran 8 meter kubik. Akhirnya per 30 meter kubik bayarnya Rp5.000. Ini buku rekening BPD Bapak Ibu semuanya. Untuk pertanggungjawaban dari PAMDes Tirta Simultan ini, kita membuat buku rekening atas nama PAMDes Tirta Simultan. Untuk kondisi sumur kami sekarang ini seperti ini. Untuk yang sekarang ini. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ini kita ada dokumentasi video pemasangan pipa untuk pelanggan baru. Ini pelanggan baru atas nama Bapak Juwadi. Beliau pembaca meter, tetapi belum, kemarin masih jadi satu dengan orang tuanya, terus menikah, ini pengen membuka jaringan baru. Yang tengah ini adalah foto perbaikan jaringan dari pelanggan. Seandainya ada keluhan, dari tim teknisi ini Mas Joko ini juga beliau bekerja di PDAM Kabupaten Kota Madya, di kota. Terus ada keluhan dari pelanggan, Pak, nomor sekian atau rumahnya Mbak Yetno meterannya macet atau mungkin
tidak muter atau kerannya rembes dan lain-lain nanti akan dieksekusi oleh Bapak Joko. Kemudian video yang di sini adalah video pembersihan berkala sumur dari Tirta Simultan tadi. Ini berada di perempatan jalan. Kalau yang tadi kita ada agak di atas tadi. Nah, seperti ini setelah ada endapan ataupun kotoran semuanya keluar, nanti sebelumnya kita umumkan dulu besok akan ada perbaikan jaringan atau nguras sumur. Monggo Bapak Ibu menawi jam sekian sampai jam sekian jangan mencuci karena airnya mati seperti itu. Nah, ini adalah perbaikan jaringan. Lajeng menika dokumentasi pemeliharaan kualitas air. Ini kita mendapatkan ini dari Mas Sleman. Menika Mbak Lastri yang biasa ngambil. Kalau tidak Mbak Lastri nggih dibetake Mas Joko dari PDAM, kadang-kadang seperti itu. Lanjut Mbak. Nah, ini dokumentasi perbaikan yang berupa foto. Lanjut. Nah, ini dokumentasi kerja bakti warga. Ini pemasangan pipa, kemudian itu adalah perbaikan jaringan. Kemudian hasil laboratorium nyuwun pangapunten, setelah kemarin kita ada undangan itu kita mau uji lab, ternyata dari Puskesmas belum bisa hasilnya itu nggak bisa sehari 2 hari Pak. Terus bisanya berapa hari? Minimal 10 hari katanya. Nggih pun kalau 10 hari saya minta dokumentasi dulu nggih. Kula ngoten niku Bapak Ibu. Yang ngambil kemarin baru pelatihan jadi belum bisa ngambil. Mbak Fitri itu. Nggih, terus ini surat apa niku untuk laboratorium dari air Tirta Simultan. Menika kegiatan rapat kami adakan rapat itu di tanggal 9 Bapak Ibu semuanya. Terus di tanggal 9 itu nanti biasanya bersamaan dengan kegiatan apa gitu, pembayaran listrik seperti itu. Jadi warga yang datang di rapat itu nanti sambil membayar dari penggunaan air tadi. Kemudian manfaat dari Tirta Simultan ini Bapak Ibu semuanya. Di kampung kami hampir tidak ada uang masuk sama sekali kecuali dari Pamdes ini. Jadi kami itu hampir tidak ada pembangunan kecuali uang dari Pamdes. Uang itu kami kumpulkan dan alhamdulillah kita sudah punya tenda ini dua pasang tenda ini. Oke. Kemudian kami sudah membeli CCTV ini di 3 titik. Ini adalah di kampung Sidomulyo yang paling barat, kemudian ini di perempatan di tengah kampung, kemudian yang ini adalah di sebelah timur. Kemudian kemarin kita beli 4 sebenarnya, tapi yang satu itu kita pasang di masjid, tapi uangnya dari kota infak, jadi kita tidak masukkan di sini. Yang kami cover hanya 3 CCTV tadi. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kami juga membeli meja untuk keperluan resepsi maupun hajatan. Nah, sebelumnya kita juga bingung sebenarnya. Kalau pas hajatan mesti pinjem mejanya di tempatnya siapa, kemudian besok lagi pinjem lagi di tempatnya siapa. Seperti itu. Kemudian kadang-kadang kalau ada mungkin habis dipakai ya kotor, ya mungkin ada sedikit kerusakan. Kan tidak semuanya orang juga ikhlas menerima barangnya bersih dipakai terus ulang kotor. Kadang-kadang ya ada sedikit, waduh kok ora diresik iya, seperti itu. Akhirnya kami punya ide, udah kita buat meja saja, nanti bisa kita gunakan untuk hajatan. Kalau nonton itu, ini kita sudah punya meja ini 4. Ini senilai satu bijinya ini 1.250.000. Menika bahannya dari galvanis, jadi insya Allah aman sampai berpuluh-puluh tahun. Kemudian yang selanjutnya ini kami juga dari uang itu kami memberikan bantuan bagi warga yang sakit. Ini dokumentasi pada saat COVID kemarin. Jadi setiap warga yang sakit kita berikan santunan sembako senilai 100.000. Betul Bapak Ibu. Kemudian kita juga ikut membeli kain kafan. Ini kemarin iuran dengan infak masjid ini Pak. Oke. Ayo
nek tuku kain kapan iuran dari Pamdes berapa, dari infak masjid berapa. Akhirnya kemarin kita beli kain kapan ini iuran dengan infak masjid. Kemudian sekitar 3 minggu yang lalu kita juga membantu pemuda untuk pengecetan kampung, kemudian tuku-tuku yang berada di kampung kami. Ini habisnya kemarin 1.660.000. Ini juga di cover dari Pamdes menika. Lajeng kita juga beli kotak obat ini adanya di Pos Kamling. Kotak obat di Pos Kamling ini seharga 500.000 kita beli di tempat kami yang ada Pak Tukang. Saya suruh buatkan kotak obat. Ini sebelumnya kami pada saat rapat saya sampaikan bagaimana kalau kita membuat kotak obat seperti itu, warga setuju semua. Kemudian tukangnya saya tanya habisnya berapa, 500.000. Ya sudah, semua jadwal apapun yang kami keluarkan mau 50.000 sampai jutaan semuanya berdasarkan rapat dari semua warga. Jadi kami tidak berani mengeluarkan uang tanpa seizin dari warga. Ya, kemudian tadi juga ada televisi, itu juga pembelian dari Pamdes juga. Ini yang di bawah ini adalah televisi, ini juga pembelian dari Pamdes. Lanjut, Pak. Nah, saya punya ide ini Bapak Ibu semuanya. Daripada kita potong di luar yang belum tentu sehat, alat cukurnya juga belum tentu baik, maksudnya ditanggung kesehatannya. Bagaimana kalau kita beli alat cukur sendiri? Nah, ternyata warga juga setuju. Kalau cukur di luar berapa harganya? 12.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000. Oke, kita sekarang membeli alat cukur seperti ini Bapak Ibu semuanya. Ini ongkosnya cuma 5.000 rupiah. Oke. Ini 3.000 masuk yang motong, yang 2.000 masuk kas. Oke. Seperti itu. Potongnya ini bukannya boten tiap dinten Pak. Nah, makanya jenengan tidak mereka hari Senin ternyata hukum nggak ada potongnya. Ini bukanya selone Pak Triyono. Tadi tapi sudah kita tentukan hari Minggu itu habis duhur. Kalau selonya siang berarti dia sudah woro-woro di grup. Besok siang potong rambut. Nek boten biasanya habis maghrib. Jadi seperti itu. Ini kebetulan kemarin siang. Ya, kalau siang banyak anak-anak ya orang tua seperti itu bergantian potong. Ini cuma 5.000 rupiah. Lanjut Mbak. Kemudian ini salah satu tanggapan warga dengan keberadaan dari Pamdes Tirta Simultan ini. Sama kurang lebih warga juga merasa gembira, warga juga merasa senang dengan adanya PAM ini. Betul-betul sangat membantu warga dan warga menjadi terbuka juga pemikirannya, karena kita sering kumpul, sering sharing, kemudian baiknya bagaimana, ke depan harus bagaimana. Jadi warga juga semakin pemikirannya semakin maju. Kalau untuk ibu-ibu ya kegiatan sehari-hari paling cuma seperti ini. Untuk ya alasannya paling untuk nyuci, untuk mandi, seperti itu. Selebihnya dengan adanya Tunas Simultan, Tirta Simultan ini betul-betul sangat bermanfaat. Meniko sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman yang sudah memberikan bantuan kepada kami, warga kami, dan alhamdulillah sekarang kami bisa hidup layak seperti yang lainnya, bisa menikmati air bersih. Kemudian kami pengurus semuanya sudah bertekad, tadi saya sampaikan bahwasanya kita kerja ikhlas. Kalau materi kita bisa dapat dari tempat yang lain, tapi kalau untuk ini karena memang sangat-sangat kecil sekali, tidak usah berharap dari uang dari Tirta Simultan ini. Kemarin lebaran pun ada yang saran Ribun dan nek pengurus mau dikasih bingkisan, udah gak usah, daripada nanti tidak malah jadi nggak enak karena uangnya nggak banyak. Gak usah aja seperti itu. Nah, ini anak-anak yang kami ini kebetulan
kobe, jadi kelompok bermain itu kegiatannya kalau setiap minggu pagi mereka ngambilin sampah plastik. Jadi sampah plastik itu di tempat kami ada namanya program peduli itu peduli lingkungan ya. Peduli lingkungan itu setiap minggu pagi mengambil sampah plastik, tapi yang kenapa cuma plastik saja. Yang jadi warga sudah kami berikan bagor di tempat kami, di rumah kami, di depan rumah juga ada bagor. Saya cenderkan itu isinya nggih bekas-bekas saus, kecap, kemudian botol minum seperti itu. Nanti anak-anak ini yang mengambil sampahnya itu kemudian dijual, dan kasnya ini sudah 700.000 mereka ini. Walaupun mungkin nanti 1 bulan dijual itu harganya kemarin dapat 169.000 gitu. Bilang ke saya, Pak Widodo, yang 30.000 saya belikan mie untuk makan bersama boleh enggak? Boleh. Akhirnya masak itu, beli mie dimasak bareng-bareng sama anak-anak ini. Oke. Mengenai Bapak Ibu nyuwun pangapunten, demikian yang kami sampaikan sekilas dari Pamdes Tirta Simultan. Kathah lepatipun kula nyuwun pangapunten. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat nggih Bapak Ibu Dewan Juri yang sudah bersedia menanggapi apa yang kami sampaikan. Besar harapan kami mudah-mudahan tim yang lain tidak lebih baik dari ini. Mudah-mudahan yang lain tidak akan lebih baik dari